Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, seperti yang sudah dikatakan ya sebelumnya, kita akan menyambangi di sini. Di mana aja sepatnya? Di Gunung Gelis, Golok Gunung Gelis. Nah ya, di Gunung Gelis itu lebih tepat. Nah konon katanya, ya bukan konon sih tapi fakta ya, menurut para saksi, dan kita juga sudah menghadirkan Pak Narsum ya, atau narasumber gitu, untuk diwawancara dan untuk membedah misteri apa yang terjadi di sini. Kebetulan teman kita ini yaitu Ajis ternyata masih orang sini, Akamsi ya, anak kampung sini. Untuk seluk-beluk pasti dia lebih paham gitu kan. Nah kita tanya-tanya dulu sedikit sebelum ke narasumber, kita tanya dulu ya. Silakan Jis, apa yang pernah dialami atau yang terjadi di sini menurut cerita ataupun pengalaman pribadi itu seperti apa? Di sini tuh waktu dari tahun-tahun kemarin pernah ada kecelakaan. Ada motor dari jalur atas ke sini, ke pas tikungan sini ke bawah, jatuh ke solokan, langsung meninggal di tempat. Oh itu blong berarti ya. Nah, untuk korban gimana korban? Untuk korban tidak terselamatkan, meninggal di tempat. Meninggal di tempat Ya. seperti itu. Seperti itu. Selain dari cerita itu apa lagi? Kalau yang lainnya, kalau udah lewat jam 9 malam lewat sini, sering diganggu makhluk-makhluk gaib di sini. Kadang diganggu kayak seperti kuntilanak, seperti pocong. Kadang dia juga bisa ngejar sampai ke bawah. Itu pengalaman dari kakak saya sendiri. Dia pulang dari Gunung Gelis, lewat sini malam-malam, ban motor pecah, nyampe dikejar-kejar makhluk seperti kuntilanak, nyampe bawah dikejar, nyampe kampung Cibedug. Nah baik teman-teman, itu untuk pengalaman sepintas ya dari rekan kita yaitu Ajis. Ternyata banyak juga itu kejanggalan yang terjadi di sini. Nah baik, setelah ini kita langsung bertanya ya ke Pak Narsum atau narasumber. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan Bapak siapa nih? Ya, Biar Bapak kameramen. Abam Jamhuri dari Cibitung. Nah Bapak Abam Jamhuri bisa dilihat ya. Kalau misalkan di scroll, mungkin teman-teman bisa scroll ke bawah, itu ada episodenya apa, babi ngepet ya dulu Pak Abam ya. Iya. Nah kalau untuk kemarin-kemarin Pak Abam itu sebagai korban, betul ya Pak Abam ya? Benar. Nah bagi teman-teman yang belum lihat videonya bisa scroll langsung ke bawah. Tapi untuk sekarang kita bukan mau mengulas tentang babi ngepet ya Pak Abam ya. Iya. Dan untuk keberadaan Pak Abam di sini sebagai narasumber untuk sekarang, betul Pak Abam? Betul. Nah, langsung aja diceritakan ya seperti apa untuk pengalaman pribadi Pak Abam di sini. Ya, alhamdulillah ya. Dari semenjak memang pas A yang nanya ke saya udah mengalami seperti setorologis masalah kejadian. Waktu saya sama istri lewat sini ke kurang lebih itu jam 3 malam, pulang dari rumah sakit Ciberem sama istri, boncengan, istri pakai motor, dibonceng sama saya, lewat sini saya ketemu alhamdulillah sama makhluk yang aneh. Ternyata pas lihat ada suara-suara intinya bret. Ternyata saya tengok ke kiri dan ke kanan, itu ada pocong yang dari sono, dari atas langsung ikut ke bawah ke pos 1. Ternyata pas langsung saya nengok itu tiba-tiba menghilang. Setelah nggak begitu lama kejadian, kurang lebih paling 3 menit ketemu lagi di bawah gitulah. Akhirnya itu si pocong itu menghilang lah gitu ya. Nah, pas setelah 2 minggu dari kejadian saya lewat istilahnya waktu yang sama juga, cuman saya pakai mobil. Tiba-tiba di depan ada intinya ada seorang makhluk, kepalanya memang kepala orang tapi badannya badan hewan gitulah. Itu pas di bundaran, pas ada batu yang di depan tuh, itulah kira-kira. Itu sebatas tahu saya. Makanya sering-sering saya terjadi katanya di sini. Setiap jalan diperbaiki juga ada orang yang kesurupan, bahkan itu jalan dihancurin ama dia. Bahkan itu jalan nggak sampai aman, nggak bakalan nyaman karena dia yang ngacak-ngacak. Ada orang yang kesurupan, setelah itu waktu lihat
pulang nonton Ikatan Cinta lah. Itulah, itu ada kejadian kronologis itu memang kebetulan tetangga lah. Itulah sebatas tahu dari saya, bukan sebatas dari orang. Saya pribadi udah mengalami korban di sini. Langsung saya pernah satu pakai motor, istri saya lihat, juga saya lihat. Kedua saya pakai mobil, kepala intinya kepala manusia, tapi badan hewan. Itulah gitu. Itulah cuma sebatas tahu saya. Nah, sangat menarik ya teman-teman. Ternyata ada sosok makhluk berkepala manusia itu untuk badan hewan ya Pak Bam ya. Hewan, ya. Kalau boleh tahu yang bisa dilihat dari sosok makhluk itu untuk badannya badan apa itu? Kalau nggak salah, ya namanya orang intinya simpang siur lagi takut lah ya. Kita merinding mah udah nggak takaruan ya. Tapi posisi masalah kenyataan kurang lebih itu kayaknya kayak babi lah. Kayak babi gitu ya. Sekilas itu kayak babi gitu. Dia loncat langsung ke sono tuh nyebrang. Itulah kira. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, menurut keterangan dari Pak Abam sebagai narasumber, ada makhluk berkepala manusia namun berbadan hewan. Gitu ya. Sepintas itu seperti babi, begitu ya Pak Abam ya? Iya. Kebetulan saya juga udah merinding nih. Iya. Kalau bisa kelihatan udah merinding tuh. Iya. Nah, kita lanjut lah langsung menuju ke praktisi kita. Teman-teman, kita lanjut ya bertanya ke praktisi. Baik, Mang. Untuk tadi saya sempat bertanya ke Pak Abam ya selaku saksi atau narasumber ya di sini. Nah, untuk penjelasan Mamang sendiri itu gimana, Mang? Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada malam hari ini kita akan menguak misteri dan menjelaskan apa-apa yang ibaratnya menjadi teka-teki yang terjadi kronologis di lokasi ini ya. Tepatnya ibaratnya yang sering meninggal dunia, yang memakan banyak korban sebangsa kita manusia ya. Dan intinya di sini kita bukan kita main-main, di sini kita benar-benar syiar memang kita on the road di lapangan, di jalan ya. Jadi kita bagian kita syiarnya ini di mana saja, tidak hanya untuk di masjid, di mushola dan atau di majelis taklim, melainkan kita di sini niatnya syiar karena Allah. Dimanapun nanti ada yang tempat-tempat yang kira-kira ibaratnya berbahaya dan membahayakan, dan sebabnya dengan itu makhluk atau dengan apa, kita berkewajiban sebagai umat Islam sejatinya untuk apa? Untuk menyingkirkan yang mengganggu ibaratnya, yang membuat sebangsa manusia celaka. Entah itu dari sebangsa kita manusia, entah itu dari sebangsa makhluk gaib ya, termasuk jin dan lain-lain. Dan memang kita sudah tidak asing lagi, memang kita juga harus beriman, mengimani ya apa yang Allah ciptakan, baik johir maupun gaib. Gaib itu ada. Dan kita di sini solusinya insya Allah nanti kita akan berkomunikasi dengan makhluk yang sering di sini mengganggu atau menampakkan atau sampai makan korban ya. Di sini kita akan ibaratnya komunikasi dan kita akan cari solusi. Mudah-mudahan sebab ya kita tim di sini kelompok channel ini mudah-mudahan insya Allah ridho, kita mulus rebeka selamat, tidak ada satu halangan apapun, dan kita ibaratnya di sini nanti siapapun sebangsa kita yang melewat, entah itu saudara, entah itu ibarat tangga, entah itu orang lain, insya Allah selamatkan, dan insya Allah ibaratnya tidak ada terjadi lagi setelah ini. Baik sahabat, kita akan coba untuk medemonstrasi. Assalamualaikum. Sebangsa apa Anda? Sebangsa apa Anda? Macan. Berapa usia Anda berapa? Berapa usia Anda? Kurang lebih 9.000 tahun. Oh gitu. Baik. Diam, sini. Sini. Allahu Akbar. Sini. Jangan ke sana, sini. Kita akan berkomunikasi dengan Anda. Sini, baik-baik. Baik-baik, sini. Baik-baik. Baik-baik. Iya. Baik-baik. Saya akan bertanya kepada Anda. Ada seberapa makhluk sebangsa ada di sini? Banyak. Ada berapa banyak? Teman saya banyak. Ada berapa banyak? Jadi saya tahu ada berapa banyak.
Ya. Udah berapa banyak? Kurang lebih 5 juta makhluk. Makhluk. Paling besar seberapa? Paling besar. Oh gitu. Baik. Baik. Saya akan tanya. Siapa yang sering di sini yang suka memakan korban celaka sebangsa kami manusia? Siapa? Apa ada peran sebangsa Anda apa tidak? Ya jelas. Oh gitu. Jelas. Oh gitu. Apa tujuan maksud sebangsa Anda memakan korban sebangsa manusia? Manusianya sendiri. Seperti apa? Hatinya. Hatinya kenapa hatinya? Pas lewat hatinya melamun. Oh gitu. Kadang terpikiran tidak baik. Oh Hati gitu. dalam kepalanya. Oh gitu. Seperti apa pemikiran tidak baik itu? Saya ingin jelas. Mungkin hati kosong. Hati berpikiran jelek. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Disitulah saya masuk. Oh gitu. Disitulah saya ganggu. Oh gitu. Sampai tidak ada nyawa. Oh gitu. Ya. Gitu. Saya mau diapakan ini? Ya, justru saya ingin komunikasi dengan Anda sebangsa Anda di sini. Saya akan meluruskan. Saya niat ini syiar. Saya meluruskan. Sebangsa saya manusia dan sebangsa Anda. Jangan sampai ibaratnya Anda dan saya itu Allah ciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Anda kenal Allah tidak? Tidak. Anda tidak kenal Allah. Anda tidak takut dengan Allah. Siapa itu? Allahu mulkus samawati wa ardh. Allah lah raja di langit dan di bumi. Allah lah pemilik semua ini. Iya. Makanya saya mau tanya, saya mau ibaratnya komunikasi dulu, akan gali dulu informasi ini dari sebangsa Anda. Jangan sampai ibaratnya sebangsa kami menjadi korban. Ada saya dengar santri untuk membeli kuota pakai motor tiba-tiba kena nabrak dump truck yang sedang Yang sedang parkir langsung kepalanya pecah meninggal. Itulah ular. Ular. Itu teman saya ular. Oh teman. Iya teman. Terus ada pernah Anda masuk ke satu manusia kesurupan, katanya Anda ngomong jalan ini tidak akan pernah bisa bagus. Anda acak-acak terus. Ini saya. Oh gitu. Tujuannya biar apa? Anda rusak jalan ini. Tujuannya? Supaya yang jalan dia seenaknya. Oh gitu. Karena dia jalan kencang-kencang banyak Oh, teman-teman gitu. saya yang terlindas. Oh gitu. Kan sebangsa saya tidak bisa melihat, apalagi orang awam. Tapi tahu kan tempat ini. Tanpa apa? Itu Bukan kan di jalan rumah, untuk bukan umum. yang tempat enak tapi tempat begini. Cobalah bicara yang benar-benar kalau betul lewat dia. Cara-caranya sendiri. Sebangsa saya manusia. Menghargai di tempat-tempat kayak begini. Oh, jika Anda ingin dihargai, Anda harus menghargai sebangsa saya manusia, ya. Jadi kita harus saling menghargai supaya tidak ada korban, ya. Coba seandainya Anda saja tidak enak, ya, atau tidak nyaman dengan tingkah laku manusia yang tidak melihat Anda, bagaimana sekarang sebangsa kami manusia korban berjatuhan, kepalanya pecah, meninggal dunia, bagaimana? Itu kada sebab juga anak buah anak saya juga banyak. Nah, disinilah. Yang meninggal yang cedera sama. Nah, di sini. Diulangkan karena manusia itu lewat dengan enaknya sendiri. Tidak tampak ngomong apa-apa walaupun kita tak terlihat. Cobalah kalau punya mulut. Apalah yang dia bisa omongkan. Di sini kita hanya patuh kepada Allah, tidak harus patuh kepada Anda. Di sini saya meluruskan. Sekarang bagaimana? Ini coba saya akan mengkorek informasi ini sejelas-jelasnya karena di sini sudah lama kejadian. Sudah sangat lama. Ya, saya penghuni semuanya sebelum ini dibangun. Betul. Sebelum Anda pada lahir. Betul. Dunia ini kami sudah ada di sini zaman dahulu kala. Betul. Ya. Baik, makanya di sini saya akan meluruskan sebangsa saya dan sebangsa Anda agar kita selamat. Gitu. Bagaimana saya bisa komunikasi dengan Anda baik-baik? Apa harus secara bagaimana ini enaknya ini kita? Tujuan maksudnya Anda Tujuan itu saya syiar bagaimana? karena Allah. Tujuan saya ingin meluruskan sebangsa Anda dan sebangsa saya agar tidak ada jatuh korban lagi sebangsa kami di sini manusia. Sebangsa kamu mau diapakan semuanya? Insya Allah nanti saya akan hijrahkan ke Mekah jika ketemu titik temunya. Mekah. Apa Nah. itu Mekah tempat apa? Makanya di sini saya akan menanya kepada Anda. Jika Anda ingin selamat, Anda harus mengenal Allah yang menciptakan saya dan Anda. Jika Anda ingin bukti, silahkan. Tidak, mungkin ini urusannya ada sih yang lebih paham lagi Siapa? dari saya. Siapa?
Ya mungkin semacam hodam. Ada berapa? Hodamnya ada berapa yang sepuhnya di sini? Ada banyak. Yang paling sepuh saya minta. Ada dia di atas lagi lihat kan saya. Lagi lihat? Iya. Saya masuk, Anda keluar dulu, saya masuk hodam ya. Iya. Baik. Mana kesepuh hodam di sini? Mana? Penunggu di sini yang paling sepuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebangsa apa Anda? Ya, yang tadi dibilang Sebangsa hodam. bacaan hodam. Oh gitu. Berapa usia Anda? Kurang lebih 100 tahun. 900 tahun. Apakah Anda muslim? Sama muslim. Oh gitu. Iya Pak. Bagaimana ajaran Islam yang lurus kepada Allah? Ya Bapak lebih paham. Gitu. Bapak datang ke sini mungkin tujuan insya Allah ada. Baik. Saya ada Allah ini. Baik. Justru saya ke sini syiar semata-mata mengharapkan Allah saja. Ya. Saya di sini tidak ada ibaratnya komersil ya sahabat. Saya tidak ada ibaratnya ada undangan komersil dari satu perusahaan dan apa. Di sini saya berempati kepada saudara saya selaku ibaratnya yang sama beragama Islam atau ibaratnya sesama manusia ya. Kita di sini berempati miris melihat sebangsa kami ini kecelakaan banyak yang memakan korban di sini sampai meninggal. Itu ulah siapa, Mbah? Ya, siluman tadi lah Siluman yang tadi. disebutkan macan tadi yang paling besar. Oh gitu. Penghuni ya. Oh gitu. Baik, Jadi baik, itu baik. mungkin ya keterangan tadi mungkin sudah diperjelaskan tapi dengan secara dia panas begitu mungkin ya. Oh gitu. Karena apalah begitu ulah siluman ya Allah begitu memang tidak terlihat mungkin. Baik. Semacam kami siluman mungkin itulah faktornya manusia lengah intinya Lengah. Pak. Ya lengah pas mungkin ada di wilayah sini Pak. Oh gitu. Lengah kadang perpikirannya ada kemaksiatan. Sepertilah intinya mungkin jauh di sini. Apa sering sebangsa kami melakukan maksiat di sini? Banyak Pak. Banyak. Sedikit banyak. Oh gitu. Nah itu makanya kan kalau mungkin begini Pak contohnya maksiat itu si A itu nggak tergantung bukan si maksiat ini yang siluman sasar tapi semua manusia. Nah di luar itu makanya disitulah Baik, baik. jadi efeknya semua tidak hanya dengan manusia itu apa yang berbuat ya misalkan zina di sini tapi semua manusia dia tergantung yang lemah juga mungkin ya di situ terjadi kecelakaan sampai mati di tempat sampai mati di rumah ya begitulah intinya. Baik, 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 baik. Makanya di sini saya ibaratnya meluruskan ya. Meluruskan di sini saya tidak ada ibaratnya untuk mencari sok-sokan bukan. Iya Saya di sini benar-benar ingin meluruskan. Saya ingin sebangsa kami ini tidak terjadi korban di sini, ya. Baik ibaratnya menurut tadi penjelasan dari sebangsa anak buah ya siluman tadi. ya, siluman macan tadi. ya. Katanya sering ada juga yang korban di pihak Ya, siluman. Kan saya tidak tahu ya sebagai manusia awam ini kita nggak pernah tahu. Iya. Dan kita ibaratnya nggak bisa melihat. Saya sendiri saya tidak bisa melihat. Tapi saya menggunakan seni iman kepada Allah, ya. Dan kami percaya dengan perkara gaib, dengan perkara ibadat yang johir ya. Jadi di sini kita untuk meluruskan semata-mata. Baik Mbak, saya mau tanya, ada berapa makhluk sebangsa Anda di sini semuanya? Ya, kurang lebih 5 tadi disebutkan 5 juta. 5 juta makhluk. Oh gitu. 5 juta makhluk. Itu anak buah Mbah semua? Ya, semuanya begitulah. Oh gitu. Dibilang begitu. Oh gitu. Siluman termasuk hodam dan jin selainnya. Oh gitu. Hodam mah Oh gitu. siluman mungkin yang paling. Saya dengar dari narasumber, di sini katanya sering ada pocong yang suka menampakkan, itu apa maksud tujuannya? Ya, itu mungkin awal pocong memang dari manusia meninggal begitu. Oh. Ya, jasad tidak tenang lah. Begitu. Intinya dia ketayangan. Ya awal mungkin dari dulu dia mati di sini. Artinya dia meninggalnya tidak Tidak wajar. tidak Kecelakaan. sempurna gitu ya? Tidak sempurna. Oh, gitu. Akhirnya dia kentayangan di sini memang banyak sih Oh pocong gitu. banyak, ya. Terus tadi menurut narasumber, kepalanya manusia, badannya, tubuhnya bukan manusia, itu apa? Semasa apa Mbak itu? Itu siluman sih. Siluman juga. Siluman. Oh, itu sering kali kalau kita manusia apa sering menampakkan melihat gitu. Ya, apa juga dan juga pertama faktor emang di alam manusia itu mungkin ada terisi semacam kami. Ada jenis hodamnya dia Oh, punya. jadi manusia ini mempunyai hodam, mempunyai ya, pegangan intinya. Oh, jadi Baru dia mereka bisa melihat. Bisa. Melihat sebangsa Anda karena di badannya ada sebangsa Anda. Ada, Oh, makanya gitu. sebangsa kami melihatkan lah di pendek. Wah, mungkin dipahami oleh sahabat semuanya. Jadi gini, yang bisa melihat makhluk gaib, ya makhluk gaib lagi ya. Jadi ada kata seandainya ada seseorang, entah itu ibadatnya laki-laki baik perempuan, jika dia bisa melihat, entah itu disebut indigo apalah ya, intinya siapapun manusia bisa melihat makhluk gaib, makhluk astral, berarti jelas menurut penerangan dari makhluk ini di sosok manusia itu ada
yang menghuni. Artinya ada isi semacam hodam juga gitu ya. Jadi yang bisa melihat hodam hanyalah hodam. Insya Allah dipahami sahabat ya. Jadi di sini kita untuk meluruskan ya. Kita jangan merasa ibaratnya bahasa kasarnya itu seringkali kita mencari penglaris menggunakan hodam atau mencari kegagahan menggunakan hodam ya, terus mencari ibaratnya untuk apapun keselamatan menggunakan hodam. Karena sejatinya cukuplah Allah satu-satunya ya. Allah satu-satunya yang bakal menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan hanya Allah lah yang tempat kita bergantung. Ya, baik sahabat ya. Nanti sekarang saya akan komunikasi lagi dengan sebangsa Anda. Begini Mbah, wilayah Mbah di sini sampai mana? Apa seluruhnya Golep ini apa bagaimana? Golep di sekitarnya lah dibilang. Oh gitu. Masih tergabungan. Khususnya daerah Cibedug ini, Gunung Gelis Cibedug gitu. Ya, tapi masih terkumpul di sini semuanya. Oh Paling gitu. sering dari atas. Oh dari atas itu paling sering. Paling di bawah. Oh gitu. Biasanya. Oh gitu. Sekarang sudah pada ngumpul di sini semua. Sudah pernah ngumpul semua. Oh gitu. Sedang apa mereka? Yang melihat kan. Melihat. Tadi juga udah di atas. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Baik. Jadi kedatangan kami ke sini itu untuk meluruskan sebangsa kami dan sebangsa Mbah kita agar selamat semuanya, Mbah ya. Iya. Saya ada solusi nih, Mbah. Saya akan menawarkan ke Mbah. Iya. Mbah ingin gak hijrah ke Mekah untuk belajar agama? Ingin gak Mbah ibaratnya bahagia dunia akhirat, selamat, Allah selamatkan? Ya, ini juga sih. Terserah Mbah. Di sini saya ngasih solusi. Saya bukan uka-uka, bukan ibaratnya ngobrol-ngobrol ibaratnya yang tanpa solusi ya. Saya di sini ini meluruskan syiar sebangsa saya dan sebangsa Mbah. Saya di sini tidak maksa. Islam tidak pernah memaksa. Islam itu rahmatan lil alamin. Terima kasih. Ya, jadi saya niat sini semata-mata menghadap pada Allah. Saya tidak ada bayaran, saya tidak ada apa, saya semata-mata syiar karena Allah. Iya. Ya, kembalikan ke Mbah, bagaimana ini? Apa kita akan diskusi saja? Apa emang kita ada solusi? Nanti Mbah hijrah ke sana. Maksud saya jangan sampai ada lagi makhluk gitu ya yang mengganggu ke sebangsa kami manusia di sini. Karena manusia kebanyakan awam, Mbah. Awam. Mereka beribadah kepada Allah, tapi ibadah dia hanya di mulut kebanyakan. Dia belum mengenal Allah yang sejati. Ya. Jadi makanya kebanyakan sebangsa kami manusia itu sering mencari ke penjarahan, ke kuburan, ke keramat dan sebagainya untuk minta kekayaan. Pada Allah lah yang maha kaya ya Goni ya. Yang mugni yang memberi kaya ya Allah ya. Nah, jadi itu intinya. Nah, di sini saya akan menambahkan kepada Mbah itu solusi bagaimana terserah Mbah. Saya tidak memaksa. Coba jika Mbah misalkan di sini tidak paham, Mbah kan lebih awas. Coba Mbah lihat sebelah kiri Mbah. Itu apa? Panas. Panas. Ya intinya saya sudah terima. Kehendak semua. Anda datang ke sini. Tadi perjelaskan saya sudah tahu. Ya, dan juga komunikasi dengan yang lain. Baik. Ya ada satu golongan yang bagaimana katanya. Ya mungkin semacam manusia yang meninggal di sini ya banyak pentayangan di sini kan. Itu bagaimana maksudnya dia? Nanti insya Allah saya sempurnakan izin Allah. Amin. Nanti sempurnakan. Nanti yang pocong-pocong itu Iya, jika dia hijrah mah nggak silahkan. Apa mau balik ke kuburannya masing-masing mah nggak silahkan. Iya, katanya bagaimana dia bicara kepada saya di belakang. Kan saya kalau semacam saya hodam dan siluman mungkin alhamdulillah izin Bapak ini saya bisa hijrah begitu. Insya Allah. Saya sudah terimakan dan hati lapang dada saya di sini. Baik. Saya sudah hijrah Insya gitu. Allah. Baik. Dan bukan awal pertama saya semua mohon maaf. Intinya sudah mencelakakan manusia. Faktor lain kita sama juga makhluk Allah juga sama saya juga di sini. Baik. Saya mohon beribu maaf. Baik. Beribu maaf kepada semuanya. Intinya mungkin saya itu aja tadi ada yang bicara di sini seperti ini ya. Baik. Pocong ini katain bagaimana saya Pak. Bagaimana? Apa saya mau masukkan dulu melalui mediator ini apa bagaimana Mbah kira-kira? Ya, itu pokok kunci yang ada kunci yang mau masuk. Masukkan saja. Assalamualaikum. Kenapa Anda menangis? Saya gimana Pak? Bagaimana apanya? Tenang Pak. Oh gitu. Anda gentayangan. Oh gitu. Ada seberapa banyak sebangsa Anda kunti di sini? Banyak Pak. Banyak. Oh gitu. Apakah Anda yang sering mengganggu sebangsa kami manusia yang sering menampakkan itu? Oh gitu. Saya juga nggak tahu. Oh Saya gitu. pengen ngomong Pak. Oh gitu. Silahkan. Anda bicarakan. Anda utarakan silahkan. Biar kami paham sebahasa manusia. Silahkan. Saya Pak, kaki saya ini. Kaki saya membunuh semua Pak. Oh gitu.
Saya dulu Pak, udah lama di sini saya meninggal. Anda asli warga sini tadinya? Saya bukannya sini Pak. Terus? Dulu saya pernah main ke sini. Oh gitu. Saya aslinya dari Karawang Pak. Oh gitu. Anda dibuang di sini? Ya dulu saya. Oh, mayat Anda dibuang di sini asalnya? Ini dulu ya Pak. Oh gitu. Dari Karawang aslinya. Baik. Baik, saya akan tanya kepada Anda. Sebetulnya kita akan perjelas. Kita sering kali ya melihat sosok Kunti itu sering ketawa. Ternyata pada kenyataannya ini tidak ketawa ya. Jadi menangis. Mereka itu sebetulnya tersesat gitu. Tersesat dan disesatkan oleh sebangsa manusia juga. Kenapa? Sering kali paranormal, dukun-dukun itu dia sering kali ibaratnya memakai tenaga ini nih, makhluk yang namanya Kunti ini. Padahal sejatinya mereka tadinya manusia seperti kita. Mereka meninggalnya itu bisa tragis, kecelakaan, dan memang tidak sempurna ya, tidak disempurnakan cara mengurusnya atau cara waktu kejadiannya, entah dia dibunuh dan seperti apa. Nah jadilah Kunti seperti ini. Nah ini juga sebangsa Kunti ini makhluk Allah ya, kita tidak boleh ibaratnya jolim kepada siapapun. Di sini kita meluruskan kita secara sebangsa manusia dan sebangsa makhluk ini kita kasih solusi, kita insya Allah nanti sempurnakan. Kita tanya apa dia mau hijrah sekalian semua sama yang lain, yang 5 juta makhluk di sini apa dia ingin disempurnakan kembali ke kuburnya gitu ya. Jadi intinya kita jangan pernah niat jolim, jangan pernah kita ibaratnya berasumsi bahwa Kunti itu senang ya. Ketawa Kunti ini bukan, menangis sebetulnya, menderita mereka. Nah di sini kita harus peka ya, sebagai manusia orang beriman, kita harus ibaratnya empati, kita sempurnakan. Biarlah bagian saya di sini ya, para ustadz dan asatijah ya, asatidz dan asatijah, biarkanlah nanti siar yang lain, para ustadz dan yang lainnya. Mohon maaf, saya di sini memang bagiannya seperti ini. Baik, seperti ini. Saya akan tanya kepada Anda ingin hijrah semua, apa tidak? Pengen Pak. Pengen? Saya pengen ditenangkan saya. Apa kembali ke kubur aja? Yang Saya tidak maksa. iya saya ikut ini semua kayak Ikut semua? Pak. Baik. Baik, kalau gitu mana? Saya akan komunikasi dengan Khodam tadi, dengan sesepuhnya mana? Silakan Mbak kesepuhan. Ya. Ya. Seperti ini Mbak. Insya Allah nanti sebangsa Anda semua saja hijrah ke Mekah ya. Karena seperti ini ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kata Allah, tidak aku jadikan sebangsa dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Nah, kita kalau misalkan seandainya tidak ibaratnya beribadah, kita akan rugi nanti ya. Karena hidup ini sementara ya. Enggak, silakan. Baik. Baik sahabat, maklum di jalan raya ya. Maklum. Oke, Mbah gini Mbah, saya minta semua 5 juta makhluk. Raga ini kuat nggak 1 juta sekali tarik? Insya Allah. Insya Allah. Bisa masya alhamdulillah tajin Allah ya. Baik. Yang pertama siluman dulu, Siluman. raja-rajanya dulu, Silakan. ya. Nanti Mbah terakhir ya. Silakan. Saya minta 5. Mana siap-siap 1 juta makhluk. Sok. Alhamdulillah. Kita hijrahkan sahabat semua. Kita hijrahkan mungkin secara akal nalar kita nggak nyampe ya. Bagaimana ke Mekah, gitu kan? Bagaimana ibaratnya mereka bisa belajar agama di sana? Ini ilmu Allah yang meliputi sahabat. Ya. Dan ini memang metode saya, solusi seperti itu. Dan alhamdulillah insya Allah nggak ada yang baik lagi ya. Baik, kita akan mohon kepada Allah. Mana 1 juta makhluk dulu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah. Allahu Akbar. Anda sudah paham? Baik. Oke, saya akan tanya kepada Anda. Anda ingin selamat apa ingin celaka? Selamat. Yakin? Selamat. Yakin? Yakin Pak. Ikhlas? Ikhlas Pak. Ridho. Ikhlas ridho. Demi Allah. Demi Allah. Ini tidak tanpa paksaan ya? Tanpa paksa. Baik, karena di Islam melarang kita memaksa ya. Iya Baik. Pak. Anda bersyahadat siap? Siap. Ikutin kalimahnya ya. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله 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 وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله حقا أستغفر الله أستغفر العظيم الله العظيم أستغفر الله أستغفر العظيم الله العظيم أستغفر الله أستغفر العظيم الله العظيم الذي لا إله إلا الذي لا إله إلا هو الحي هو القيوم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب والمعاصي والذنوب. Alhamdulillah. Siap Anda hijrah pertama ya? Baik, mudah-mudahan sebangsa Anda dan kami di sini yang niat meluruskan syiar, mudah-mudahan niscaya Allah ridho ya kepada semuanya ya. Baik, siap-siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana lagi sok? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana? Anda sudah siap? Siap. Paham? Paham. Coba sebangsa kami ingin bukti dari Anda. Coba Anda lihat yang barusan, yang kita makhluk di mana sekarang posisi? Sedang apa mereka sekarang? Bersujud. Nah, tapi bahagia. Insya Allah. Nah, itulah kami di sini sebagai manusia meluruskan sebangsa Anda dan sebangsa kami ya. Itulah tugas kami syiar. Ya. Baik, mudah-mudahan Anda siap sudah semuanya. Baik, bisa ada semuanya ya. Ikutin kalimatnya ya. Langsung aja ya, nggak usah berkata-kata ya. Anda sudah paham ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا معبود إلا الله حقا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. Alhamdulillah. Baik, Anda siap ya? Baik, mana lagi? Masih ada, masih banyak. Terakhir, sudah semua ada. Siap. Anda sudah paham? Baik. Ikutin kalimatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا معبود إلا الله حقا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. Alhamdulillah. Coba Mbah cek lagi, masih ada yang makhluk sekitar sini? Yang kucing sama pocong? Ada berapa banyak kucing sama pocong? Ada berapa banyak kucing sama pocong? Nah, terus. Baik, Mbah duluan ya, berarti kucing sama pocong. Yang terakhir, apa mau sekalian bagaimana? Pengen ikut aja? Oh gitu. Baik, mana kalau tidak pocong mana? Mbah Kukun sama Mbah Pocong. Ya. Oh, billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Masih ada nggak sebangsa Anda di sini? Udah nggak ada, udah bersih. Benar, di tikungan itu sudah tidak ada. Yang turunan itu sudah tidak ada turunan. Semua, yang di batu itu semua. Yang pernah menggoda narasumber malam-malam udah semua. Betul, baik. Baik, sudah semua ya? Baik, langsung aja ya bersyahadat ya. Ikutin kalimahnya ya. Ikhlas ya. Ridho ya. Demi Allah ya. Tanpa paksaan. Sok syahadat ikutin kalimahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ma'budu illallah haqqan. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya adik adik semuanya bahagia ya. Baik, ini udah siap semua, nggak ada lagi ya, udah bersih ya. So, baik, siap-siap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seperti itu sahabat. Kita sebagai manusia sejatinya intinya hati kita sendiri yang kosong ya. Yang sering terjadi kecelakaan di sini, entah itu langsung meninggal di tempat, entah itu langsung kepala pecah, entah itu baca diikutin dengan sebangsa makhluk. Ternyata jika kita koreksi gitu ya, ternyata memang hati kita sendiri yang kosong, yang lalai untuk mengingat Allah. Jadi intinya di sini sahabat, kita jangan pernah takut dengan makhluk gaib ya. Jadi niat kita emang kalau niat kita baik, kenapa harus takut ya? Takutlah hanya kepada Allah. Takutlah hanya kepada hanya kepada Allah. Memohonlah hanya kepada Allah. Jangan kepada makhluk, jangan kepada ibaratnya makhluk gaib, jangan kepada ibaratnya keramat, jangan kepada ibaratnya ke gua-gua. Cukuplah Allah ya, satu-satunya. Kurang apa Allah? Allah Maha sempurna ya. Minta apa kita sama Allah? Kata Allah, ud'uuni astajib lakum ya. Mohon kamu kepadaku, aku akan ijabah. Jadi seperti itu kita mudah-mudahan dengan sababiahnya di sini dibersihkan, dinetralisir, tidak ada lagi kejadian seperti yang udah kecelakaan atau jalan rusak tidak pernah bagus-bagus atau ibaratnya sampai meninggal di tempat ya. Mudah-mudahan bismillah Allah ridho kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beriman, orang yang paling beruntung yang Allah ridhoi. Baik sahabat, saya akan kembalikan ke
Admin, silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah itu sahabat untuk proses netralisir ya atau pembersihan itu di area Gunung Gelis jalur Golok. Untuk saat ini alhamdulillah sudah bersih ya Mang ya. Alhamdulillah. Sudah kondusif untuk makhluk atau penghuni yang di sini itu semua berjumlah kurang lebih 5 juta ya. 5 juta makhluk. 5 juta dan untuk sekarang alhamdulillah udah hijrah ke Mekah untuk belajar ilmu agama ya. Gitu. Nah untuk perkara ini memang sulit diterima oleh akal, namun itu benar-benar nyata. Kita tidak ada hoax. Tidak ada hoax, kita anti hoax. Dan nanti sahabat semua bisa ngecek ke lokasi apa betul apa tidak lokasi ini sering terjadi, dan kita di sini nanti setelah ini insya Allah kita akan menyaksikan apa Allah ya, aman nyaman. Nah mudah-mudahan kita aman nyaman, tidak ada kita terjadi kecelakaan. Kita sedih melihat ibaratnya saudara kita yang meninggal dalam keadaan ibaratnya tragis, dan kita ibaratnya empati di sini, tidak ada ibaratnya tujuan apa-apa, dan kita meluruskan sejatinya sebangsa makhluk gaib saja ingin selamat. Nah, apalagi kita sebangsa manusia yang Allah kasih akal, yang Allah kasih ibaratnya hati ya, seperti itu. Jadi hati-hati, kita jangan ibaratnya sebangsa makhluk gaib aja ingin selamat, sementara manusia kita ingin menjadi setan ya, seperti itu. Kita harus terus kepada Allah. Baik, silakan Mangga. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman, untuk sekarang kita cukup sampai di sini dikarenakan waktu juga sudah malam. Untuk para makhluk di sini alhamdulillah udah hijrah ya teman-teman. Mudah-mudahan udah ada itu udah ada solusi, udah dihijrah semua. Insya Allah untuk sekarang dan seterusnya area sini itu bersih dan tidak ada terjadi hal-hal yang tak diinginkan, apalagi sampai ya meninggal dunia gitu. Cukup sekian dari kami, tetap saksikan Ngaprak Lembur Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.